Assalamualaikum Indonesia, bertemu kembali bersama Sanusi Muhammad. Insya Allah mulai video ini dan seterusnya, setiap pekannya bakal ada satu video di channel YouTube saya yang fokus membahas tentang kosakata dalam bahasa Aceh, atau mungkin lebih tepatnya belajar bahasa Aceh. Ya, baik teman-teman semuanya, untuk video pertama. Di episode pertama ini saya akan ajak Anda untuk mengenal bahagian tubuh dalam bahasa Aceh, ya. Jadi untuk part pertama ini kita coba bahas bahagian kepala terlebih dahulu. Nanti kalau durasinya terlalu panjang, ya kita cukupkan di kepala. Tapi kalau durasinya masih singkat, ya kita bisa teruskan hingga ke anggota tubuh di seluruh badan. Baik teman-teman semuanya, kepala sendiri ya, itu dalam bahasa Aceh ya, itu disebut dengan ule. Ya, kepala secara keseluruhan ya, itu disebut atau bahasa Acehnya ule. Ya, itu kalau spellingnya, kalau ejaannya itu U L E ya, ule. Ya, jadi kepala itu ule. Oke. Nah, jadi di beberapa daerah ya penyebutan ule ini agak ada sedikit pressing di bagian akhir ya. Jadi sehingga bunyinya bakal seperti ini, ule ya, ule ya. Nah, tapi lebih jamak digunakan itu dengan sebutan ule. Tidak ada pressing, tidak ada penekanan di bagian akhir. Jadi hanya sebatas ule. Jadi ule artinya kepala, ya. Jadi ule artinya kepala. Nah, kemudian kita coba lihat bahagian-bahagian yang ada di kepala, ya. Pertama kita mulai dari rambut terlebih dahulu ya. Rambut dalam bahasa Aceh disebut dengan o ya. O k apa? O k o ya. Jadi o ya. Jadi bunyi huruf o-nya itu seperti bunyi pada kata-kata o gitu. Nah, jadi o-nya itu bunyinya seperti o, bukan O ya, jadi O. Jadi ada O dan bunyi K di bagian akhir. Jadi bunyinya seperti ini, O. Ya, jadi rambut itu bahasa Acehnya adalah O. Ya. Kemudian kita turun ke bagian telinga ya. Nah, telinga sendiri dalam bahasa Aceh itu disebut dengan gelinyong. Gelinyong. Gelinyong ya, mungkin ada tiga suku kata ya, gelinyong ya, oke. Gelinyong, jadi spellingnya seperti saya tulis di bawah ini ya, gelinyong ya. Ada juga orang yang menyebutnya dengan bahasa pinyuang ya, pinyuang, bukan gelinyong tapi pinyuang. Artinya gelinyong dan pinyung maksudnya sama, yaitu telinga ya. Tapi beberapa daerah di Aceh itu menyebutnya dengan gelinyong, sementara beberapa daerah lainnya menyebutnya dengan gelinyong ya. Ada satu lagi, orang juga menyebutnya dengan sebutan on gelinyong ya. On gelinyong atau daun telinga. Mungkin karena bentuknya lebar seperti ini, maka ditambahkan embel-embel on ya. On gelinyong. Jadi on sendiri itu O-E-N, on itu artinya daun. Jadi ketika ada penyebutan on gelinyong, artinya ya kalau di bahasa Indonesia kan daun telinga. Jadi kayak ini kan kayak apa ya? Kayak mungkin kayak daun gitu ya. Makanya kemudian disebut dengan daun on gelinyong. Tetapi lazim digunakan gelinyong atau pinyuang. Ya, artinya itu adalah telinga. Oke, kemudian kita bisa ke bagian lain. Kita mulai dari dahi ya. Nah, dahi sendiri ya, itu dalam bahasa Aceh disebut dengan do. Do ya, do. Dahi ya, atau jidat mungkin ya, itu bahasa Acehnya adalah do ya, do. Di beberapa daerah ada sedikit penekanan, ada sedikit pressing di ujung kata O, sehingga bunyinya seperti do, bakdo, ya, do. Itu adalah bahasa
Aceh untuk kata dahi ya. Ini bagian jidat ini dahi, ini bahasa Aceh adalah do ya. Tetapi ya kata do sendiri ini dalam bahasa Aceh juga punya makna lain ya. Artinya do itu adalah do itu menyumbat ya. Menyumbat gitu. Jadi ada lubang, kemudian kita timbun ya, kita tutup lubang tersebut dengan tanah, itu namanya dawa ya, sumbat. Jadi kalau sumbat itu bahasa Acehnya dawa. Tetapi untuk membedakannya itu ya mungkin bisa dilihat rangkaian kalimatnya kali ya. Mana dawa untuk dahi dan mana dawa untuk menyumbat tadi atau menimbun ya. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi dahi itu namanya dawa. Oke, kemudian kita beralih ke alis ya. Nah, alis atau bulu kening ya. Nah, jadi alis atau bulu kening dalam bahasa Aceh dikenal dengan atau disebut juga dengan bule keneng, atau beberapa daerah menyebutnya dengan bule kineng ya. Tetapi lazim kita dengar dengan sebutan bule keneng ya. Ini sih agak-agak sama dengan bahasa Indonesia ya, alis, bulu kening gitu kan. Tapi di Aceh kami menyebutnya dengan sebutan bule keneng ya, something like that. Jadi bule keneng seperti itu ya, alis. Oke. Nah, kemudian untuk ini ada bulu mata. Bulu mata dalam bahasa Aceh disebut dengan bule mata. Bule mata. Ya. Bule mata atau bulu mata. Nah, untuk berikutnya mata ya. Mata sebutannya juga sama, mata juga dalam bahasa Aceh ya. Kemudian kita ke hidung ya, hidung. Nah, jadi hidung dalam bahasa Aceh disebut dengan idung ya. Kalau bahasa Indonesia kan hidung ya, ada h di awal, tapi kalau bahasa Aceh hanya dibuang, tinggalnya idung. Tapi di kata hidung itu diganti dengan o, jadinya idung ya. Jadi hidung dalam bahasa Acehnya idung ya, gampang ya. Kemudian kita beralih ke pipi. Nah, ini pipi nih ya, pipi. Dalam bahasa Aceh, pipi disebut juga dengan mieng. Mieng. Jadi kalau spellingnya itu M-I-E-N-G. Mieng. Mieng. Jadi pipi itu bahasa Acehnya mieng. Mieng. Nah ya, pipi mieng ya, bahasa Acehnya mieng, atau bahasa Indonesia pipi, seperti itu ya. Gampang. Oke. Kemudian kita ke bibir. Nah, kalau bahasa Indonesia kan bibir itu kan ada BI-R ujungnya. Tapi kalau bahasa Aceh bibi tanpa ada penambahan huruf R di ujung. Jadi bibi ya. Bibi tanpa ada penambahan huruf R di ujung. Jadi kalau bahasa Indonesianya bibir, bahasa Acehnya bibi, seperti itu. Nah, kemudian untuk gigi sendiri, gigi ya. Nah, gigi itu kan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Aceh itu gigi adalah igo ya. Igo. Ada yang bilang ada yang menyebutnya dengan igo, ada juga yang igowa. Ada pressing di bagian akhir, jadi igowa, seperti itu. Jadi gigi bahasa Acehnya igo atau gigo, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk lidah sendiri ya, dalam bahasa Aceh juga lidah, seperti itu ya. Nah, sebentar, kalau secara keseluruhan ini kan mulut ya. Nah, mulut secara keseluruhan itu dalam bahasa Aceh disebut dengan abah. Atau ada juga yang menyebutnya dengan babah ya, babah. Ada juga yang menyebutnya dengan abah. Jadi kalau mulut itu ada yang bilang abah, ada yang juga babah, seperti itu ya. Jadi untuk mulut itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Acehnya abah atau babah, seperti itu. Dagu
Nah, dagu ya. Nah, kalau dagu itu bahasa Acehnya ada ini dagu ya. Dagu bahasa Acehnya keeng. Keeng. Ha. Keeng. Jadi kalau dagu teman-teman semuanya, dagu ya, dagu ini bahasa Acehnya keeng. Keeng, let's say. Keeng ya. Keeng itu mungkin kalau spellingnya, kalau ejaannya K E U N G. Keeng seperti itu ya. Keeng, keeng, dagu means keeng seperti itu ya, keeng. Nah, kemudian ini ya bagian lehernya. Nah, leher sendiri ya dalam bahasa Aceh itu adalah takua, takua, T A K U E, takua seperti itu ya. Jadi leher ini takua. Oke, jadi leher bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah takua seperti itu, ya. Oke, baik. Mungkin untuk video pertama kita sudahi di situ dulu, ya. Udah panjang juga nih videonya. Jadi untuk bagian kepala saya sudah bahas dalam bahasa Aceh. Nah, kalau teman-teman penonton, ya, yang ingin tahu part-part lainnya, insya Allah tunggu saja videonya. Insya Allah ke depan saya akan rutin upload video tentang belajar bahasa Aceh. Mungkin nanti akan kita selesaikan part ataupun anggota tubuh terlebih dahulu, baru kemudian nanti kita akan bergeser ke topik-topik lain yang berhubungan dengan hal-hal sehari dalam bahasa Aceh. Kalau teman-teman punya komentar, punya pertanyaan, atau ingin dibahas bagian-bagian lainnya dalam bahasa Aceh, silahkan tinggalkan komen. Dan kalau ada masukan, kalau ada tambahan, kalau ada perbaikan, silakan komentari juga di bawah secara santun dan baik ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, terutama yang sedang belajar bahasa Aceh atau yang sedang mengajarkan anak-anaknya ataupun sanak saudaranya belajar bahasa Aceh. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum Indonesia.